Oke, kayaknya perlu lagi deh ya kita bahas tipis-tipis terkait spoiler ataupun kemungkinan apa yang terjadi di manhwa Elecid chapter selanjutnya. Tapi untuk video kali ini atau pembahasan kali ini Mimin sama sekali tidak akan memasukkan gambar apapun terkait dengan manhwanya. Tentu saja untuk menghindari copy kanan. Kenapa? Karena dulu Mimin pernah buat video pembahasan, ternyata kena copy kanan dong. Oleh sebab itulah untuk video kali ini diskusi terkait dengan manhwa Elecid, Mimin sama sekali tidak akan memasukkan gambar manhwanya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa ternyata autor dari manhwanya sama sekali tidak mengecewakan. Karena selalu saja ada banyak hal-hal di luar pemikiran dari para pembacanya. Seperti apa yang telah terjadi di chapter-chapter sebelumnya. Untuk pertarungan pertama kita tidak menyangka jika Kang Suchon pertarungannya berakhir dengan imbang. Lalu pertarungan selanjutnya yaitu saat Wo-in maju, kita juga tidak menyangka ternyata pertarungannya berakhir begitu saja dengan Wo-in yang turun dari panggung. Sehingga hasilnya sama sekali belum diumumkan. Adapun pertarungan selanjutnya, kita juga tidak bisa menyangka jika Gangsuk mengalahkan lawannya dengan mudah. Dan saat chapter ini tayang, ini lagi-lagi hal yang tak terduga terjadi. Nah, di awal mungkin kita sudah menyaksikan bagaimana kekuatan Leah yang bahkan bisa mengekang ataupun menekang Subin. Tapi siapa sangka pada ending chapternya ada kejutan yang di luar dari ekspektasi semua orang, yaitu munculnya musuh yang sepertinya bekerja sama dengan si mentor kacamata. Memang kalau dilihat dari awal-awal kemunculannya si mentor kacamata ini agak mencurigakan. Sepertinya ia telah memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan sistem yang ada di Akademi Awaken Dunia. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan oleh mentor kacamata, kayaknya sih ya niatan dia lebih besar dari sekedar menghancurkan sistem di Akademi Awaken Dunia. Mungkin ada maksud lainnya yang nanti akan dijelaskan di beberapa chapter ke depan. Tapi mari kita bahas dulu ya terkait dengan 3 orang atau 3 bocah yang tiba-tiba muncul di arena tepat setelah si dekan atau wakil dekan kacamata mengekang seluruh mentor baik itu dari Akademi Awaken Korea dan juga Akademi Awaken Dunia. Pertama, siapakah mereka? Apakah mungkin mereka bagian dari Flame? Organisasi yang pernah disewa atau diajak kerjasama oleh ketua Baekdu si Kang Supil, atau jangan-jangan mereka adalah pemburu hunter. Kok pemburu hunter? Pemburu Awaken sama halnya seperti si Umyong. Atau ternyata organisasi lain yang sama sekali belum disebutkan. Kalau menurut para readers kira-kira siapakah mereka bertiga? Lalu apa tujuan mereka? Kalau dilihat dari kedatangannya kayaknya mereka berusaha untuk menghajar, mungkin membunuh atau membuat top 10 yang merupakan pilar dari Akademi Awaken Dunia terluka atau bahkan cacat. Tentu saja walaupun mereka hanya bertiga, tapi Mimin bisa tebak mereka setidaknya masuk 100 ataupun 200 besar Awaken Dunia. Dan tentu saja mereka adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi untuk para bocah-bocah Awaken yang belum dewasa. Walaupun dahulu trio barbar baik itu Jisuk, Subin dan juga Jiwo pernah melawan penjahat internasional yaitu klan bersaudara, tapi untuk ketiganya Mimin yakin mereka jauh-jauh lebih kuat daripada klan bersaudara. Nah, yang jadi masalah adalah selain dari anak-anak dari Akademi Awaken Korea yang pernah bertarung secara langsung dengan orang-orang kuat, kayaknya anak-anak dari Akademi Awaken Dunia mereka bisa dibilang jarang ataupun mungkin tidak pernah bertarung dengan
Awaken kuat di luar dari organisasi ataupun di luar dari akademi, yang artinya jam terbang mereka untuk melawan musuh yang lebih kuat itu masih sangat minim. Tentu saja hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan. Ya, walaupun jumlah mereka lebih banyak, itu tidak berarti mereka bisa melawan musuh yang lebih kuat dengan mudah. Ada faktor lain yang harus kita perhitungkan, yaitu kekuatan dari mentor kacamata ataupun wakil dekan kacamata. Apakah ia akan ikut turun tangan? Tentu saja itu membuat keadaan bisa menjadi lebih rumit. Tapi menurut perkiraan Mimin ya, chapter minggu depan itu setidaknya ya 3 orang ini akan menyerang murid-murid dari Akademi Awaken Dunia ataupun Korea. Dan tentu saja anak-anak dari Akademi Awaken Dunia akan kesulitan. Tapi untuk anak-anak dari Akademi Awaken Korea, sepertinya mereka bisa melakukan perlawanan. Terlebih lagi untuk kasus trio barbar yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Tentunya ada satu variabel lagi yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu Kaiden dan juga Curtain. Tapi kalau nggak salah ingat, kayaknya dari pertempuran awal Mimin nggak ngeliat dua kucing itu nonton. Apakah mereka berdua masih tidur? Atau jangan-jangan Mimin yang nggak ngeliat kalau misalkan mereka berdua telah menonton dari pojokan. Coba kira-kira kalau misalkan ada yang ingat, tulis di kolom komentar apakah keduanya ada saat pertarungan atau jangan-jangan mereka berdua masih tidur. Tapi walaupun mereka masih tidur, Mimin sih yakin ya Kaiden bisa merasakan jika tiba-tiba ada kekuatan besar yang muncul. Dan tentu saja kehadiran Kaiden itu adalah hal yang paling ditunggu. Walaupun Mimin tidak berharap jika Kaiden sampai turun tangan. Mimin hanya berharap jika setidaknya anak-anak dari Akademi Awaken Korea dibantu dengan anak-anak dari Akademi Awaken Dunia bisa mengalahkan musuh yang tiba-tiba muncul. Nah, kalau menurut para readers sekalian, gimana kira-kira apa yang akan terjadi di chapter mendatang? Tentunya akan membuat kita semua penasaran. Terlebih lagi terkait dengan niat si mentor kacamata. Dan pastinya hal yang ditunggu adalah mudah-mudahan akan ada pertempuran besar selain pertempuran antara anak-anak dari Korea melawan anak-anak dari Akademi Awaken Dunia. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Tuliskan bagaimana pendapat reader sekalian terkait dengan chapter mendatang. Dan kita akhiri dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.